Aduh, si bos lagi sih. Ya, masuk. Permisi bos. Silakan duduk. Oke. Oke, jadi ada apa nih bos? Jadi gini, saya lihat-lihat kamu mahir juga ya bawa mobil ya. Buktinya di video kamu itu yang mana? Jakarta Surabaya bisa 1 kali isi bensin full itu. Jelas loh bos, kaki kanan saya mau udah disekolahin. Oke, cakep. Jadi gini, saya ada misi penting buat kamu. Dan nanti saya akan informasikan semuanya ke kamu, oke? Wah, pasti ada tugas yang nggak beres. Jadi, kebetulan mobil saya lagi dipasang kaca film. Bukan sembarang kaca film, Sultan ya kaca film. Dan harganya sangat mahal. Wow, oke. Lalu, apa yang saya harus lakukan? Oke, simple kok. Kamu cukup ambil mobil saya, kemudian kamu antarkan ke tempat saya meeting. Dan saya harus berangkat sekarang juga. Baik. Kalau boleh tahu, lokasinya di mana? Itu gampang. Nanti saya akan informasikan kamu via WA, oke? Dan detailnya juga. Ingat, kamu harus hati-hati. Ini kaca film Sultan dan harganya mahal, oke? Bisa-bisa ngejerit dompet kamu. Nih, kamu ambil ya. Baik bos. Lebay lupanya juga kaca film abal-abal. Wah, ada taksi online tuh. Order bisa kali ya? Dah, coba. Kali bisa nganterin. Bang, woi. Woi, bang. Lu bang. Dah apa sih? Kalau maaf, taksi online bukan? Bukan lah. Ganteng-gantengin taksi online. Maaf nih bang, maaf. Gue pikir lu taksi online. Kagak lah. Tadinya gue mau minta tolong anterin. Dan kemana? Mayoran, Bayar berapa ya? 50.000. Ya, gocap. Gak ada lagi nih? Gak ada. Gimana? Menarik sih. Kemayoran nih. Kebetulan juga nih, si Jagur. Udah minum deh kemarin. Oh iya tuh udah kosong. Udah lah, yuk. Gocap ya? Iya, gocap. Yaudah, gas. Oke, thank you bang. Oke. Dah bang, tuh duit diliatin aja, gak bakal beranak bang. Enggak, gue cuman bingung. Bang kenapa Gue tuh? dikasih kerjaan bos, disuruh nganterin mobil. Tapi dikasih jajan cuma 50.000. Ya nasib tuh bang. Emang ngambil mobil apaan bang? Itu si bos punya BMW i3S, mobil listrik. Wih mobil listrik bang, seriusan? Iya, gue disuruh nganterin mobil itu. Asik sih bang, kalau jalan-jalan bang, boleh nggak gue ikut bang? Lo mau ikut? Mau sih, kalau boleh mah. Ya udah, gratis tapi ya. Jangan dong bang, kasihan si Jagur nih belum minum seharian dia. Ya udah, nggak usah ikut kalau gitu. Ya udah gratis dah. Tapi gue boleh ikut ya? Bener nih, gratis ya? Iya gratis. Oke, 50.000 gue aman. Ngirit lagi. Iya bang, enak banget. Nih, keren kan?
Jadi ini adalah BMW i3S, sebuah mobil listrik yang memiliki kapasitas baterai sebesar 42,2 kWh atau kWh. Dari baterai ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 184 daya kuda dan torsi 270 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui motor listrik dengan transmisi satu percepatan. Ngomong-ngomong soal mobil listrik, masalah utamanya adalah lamanya waktu pengisian daya ulang baterai. Terutama di Indonesia, memang sudah ada beberapa charging station di titik lokasi strategis, namun belum tersebar merata. Untuk itu, konsumsi daya listrik baterai ini cukup diperhatikan, terutama dari segi efisiensi. Dan mengapa mobil ini berada di Vikul Flagship Outlet? Karena ada pengaruh efisiensi konsumsi daya listrik terhadap penggunaan kaca film. Itu dia. Yuk. Ikut mas. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Wih bang, Eh, mewah banget sumpah bang ini bang, mobil listrik bang. iyalah. Wah, ini juga layarnya deket tablet bang, tablet yang bisa main game nggak bisa nggak bang? Beda lah. Oh beda ya? Jangan norak begitu. Bang, Hah? kan mobil listrik nih bang ya? Iya. Karena kalau mobil listrik kan ngecas tuh. Mm-mm. Wah HP kan ngecas lama, kalau misalkan pengisi bensin paling 5 menit juga ngisi kan. Nah ini berapa menit tuh bang kalau ngecas bang? Menit. Ini kalau pakai fast charging dia Hah? bisa 1 sampai 3 jam. Tapi kalau colokan rumah Hah? itu 9 sampai 12 jam. Berapa 12 jam bang ya? Mm-mm. Itu sampai full dari nol tuh. Iya, dan yang terpenting Apa tuh? namanya kita pakai mobil listrik nih ya. Heeh. Mirip kayak pakai mobil bahan bakar. Kita gimana caranya bikin konsumsi listrik mobil ini jadi lebih Nah, hemat. ngomongin hemat-hematan nih bang ya. Ya. Ya kan kalau listrik emang ya tetap lebih hemat kan kita nggak usah beli bahan bakar minyak lagi kan. Mm-mm. Nah, tapi nih bang, kalau misalkan kita di tol nih, atau kalau perjalanan jauh nih ya, Ya. terus kita baterai tinggal dikit tuh, Aha. nah, kan susah nih, kadang masih susah nih nyari casan kan, Yes. jaraknya jauh. Nah itu bisa ngiritnya gimana nih bang? Oke. Tapi lo anteng ya, jangan Ya. norak. Oke, gua anteng nih, gua dengerin nih. Oke, ya udah, lo kalem aja bang. Jadi ini kayak kita misalkan lagi cruising di jalan yang lalu lintasnya lancar ya. Kita tuh injek pedal gas kalau di mobil, Iya. karena mobil listrik nggak ada pedal gas, namanya pedal akselerator atau kita sebutnya pedal aja. Kita injek pedal, itu jangan dibejek, pelan-pelan aja. Kita mainnya benar-benar smooth, halus, sesuai dengan ritme laju mobil dan manfaatkan momentum dorongan mobil ke depan. Semakin ringan injakan pedal, konsumsi listrik yang dikeluarkan juga makin kecil kan. Iya. Tapi dengan laju mobil yang tetap smooth. Itu juga bisa dibantu dengan cruise control. Nah kebetulan nih mobil listriknya udah ada cruise control. Cara aktifinnya udah Gimana tinggal tuh, pencet tombolnya, kita set speednya. Nah ini lepas pedal ya, kaki Yes. kanan udah dilepas. Udah atur kecepatannya dari sini aja. Jadi kalau gue bisa diinjek gas ini dia jalan sendiri ya? Bukan gas. Oh iya, Iya, pedal. akselerator. Iya, Iya, akselerator. Jadi udah. itu bisa ngerem juga nggak bang? Dia kita bisa rem sendiri atau Ah. nanti ketika mobil di depan dia bisa ngerem sendiri. Oh jadi ngikutin ke depan mobil depan ya? Iya, canggih lah nih pokoknya mobil. Tenang aja. Iya, Nah, terus Mhm. irit konsumsi listriknya juga kita bisa bantu dari fitur mobil ini nih. Apa tuh? Fitur apa tuh bang? Nah, jadi ini ada driving mode, Oh. sport, comfort,
Eco Pro sama Eco Pro Plus. Nah, itu apa aja bang? Yang paling irit yang mana itu? Nah, yang paling irit jelas Eco Pro sama Eco Pro Plus. Oh. Jadi ini katakanlah kita di Hmm. Comfort ya. Ini jarak sisa konsumsi energi listriknya 218 km. Iya. Kalau kita ubah ke Eco Pro atau ke Eco Pro Plus, dia bisa sampai 277. Udah selisih 60-an kilo tambahan. Lumayan tuh bang ya? Iya, jadi kalau kita pakai mode Eco Pro atau Eco Pro Plus, kita bisa dapat jarak tambahan sejauh 60 sampai 70 km. Ini yang membantu konsumsi listrik mobil ini jadi lebih irit, Bang. Terus juga yang kedua, kita bisa bikin irit konsumsi listrik mobil ini dengan penggunaan kaca film yang berkualitas. Oh ya, ngomong-ngomong kaca film, pas aja gue ngerasa adem banget sih sini bang. Yes, karena mobil ini sudah dipasang kaca film premium dari Vicul, Nah, Bang. kok kenapa nih bang? Karena ini kaca film sama irit nih. Gue masih bingung nih bang. Lu bingung kan? Iya. Nah, jadi gini. Kalau kita ganti kaca film yang berkualitas, Hah? suhu udara di dalam kabin kan jadi lebih adem ya, lebih sejuk karena daya Iya. tolak panasnya baik. Kalau daya tolak panasnya baik, otomatis AC kita bisa naikin suhunya. Ah, Katakanlah sekarang kita set di 22 derajat Iya. Celcius. Semakin tinggi suhu pengaturan di AC, ah. berarti kan kompresor AC bekerjanya jadi lebih ringan. Tidak perlu mendinginkan kabin lebih berat, lebih keras. Otomatis apa? Kompresor ini kan diaktifkan dari si baterai mobilnya ini sendiri. Oh, jadi kaca film bisa ngaruh juga nih bang ya? ternyata Iya, jadi kalau kaca film ini dari Vicul, dia kan daya tolak panasnya tinggi. ya? Iya. Suhu udara di dalam kabin jadi lebih adem. Kita nggak perlu pakai AC yang terlalu dingin. Kita set di suhu 22 sampai 24 derajat pun juga, ini kayak di siang terik sekarang nih ya. Ini bahkan Ya. sunroof, Oh, iya, ini sunroof. gua buka bang. Oh, bisa adem ya? Iya, Iya. bisa ngeliat Bisa. atas, kita lihat awan. Sunroof gua buka pun juga nggak kerasa panas, tetap adem. Oke, Dengan gitu ya? iya, dengan settingan AC seperti ini tetap nyaman. Nah, dari kaca film ini selain pengaturan AC kita bisa lebih tinggi suhunya, Mhm. kita juga bisa matiin sekalian. Nah, itu kalau dimatiin, apa irit juga nih bang? Iya, jelas. AC nggak bekerja, Hmm. otomatis konsumsi listriknya jadi lebih irit. Karena kan si baterai nggak perlu ngeluarin tenaga listrik atau menghantarkan daya listrik ke kompresor AC. Oh. Terasa sumuk nggak? Enggak sih bang, kayak ya enak aja sih. Berarti walaupun ini AC mati ya, Iya, masih kayak adem gitu, kayak udara itu kayak masih, udah hawa sejuknya masih ada gitu di mobil ya. mantap kan? Iya. Jadi nggak perlu pakai AC pun tetap kerasa adem. Ya memang nanti kalau misalkan udah terasa cukup sumuk, kita sesekali bisa nyalain. Dan nyalain AC-nya pun juga kita set suhunya di suhu yang tinggi. Tidak perlu terlalu rendah. Suhu tinggi sama kipasnya yang kecil ya. Iya, kipasnya kecil, jadi konsumsi listriknya nggak terlalu besar. Kalau misalkan dirasa udah cukup adem, udah cukup dingin, kita bisa matiin lagi sesekali. Oh, itu buat bantu ngirit juga ya? Iya bang, Oh, gitu. begitu. Boleh-boleh ya. Cara berikutnya adalah Apa kita tuh? manfaatkan slipstream. Nah, slipstream itu gimana tuh bang? Nah, memang ini agak tricky ya, karena slipstream itu kan kita mendapatkan bebas hambatan dari angin ketika kita berada di belakang mobil. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini kita lagi ada di belakang mobil ya. Iya. Mobil yang di depan nabrak angin, Hah? angin yang di belakang mobil itu kan udah pecah. Oh ya. Jadi kita tabrakan apa ya istilahnya, hembusan angin di mobil kita tuh nggak sekuat ketika kita di depannya nggak ada apa-apa. Oh. Jadi kita nggak nabrak angin langsung, otomatis kan laju mobilnya jadi lebih Smooth lancar. ya? Iya. Jadi kagak ada, misalkan kita mau ngincang nih, kan biasanya ada angin kayak nahan gitu ya. Iya. Kayak ada yang nggak, kayak bebas nih gitu ya. Iya, Jadi, dengan itu bahaya nggak sih bang? Belakang mobil, belakang itu kan gede-gede tuh, kadang-kadang Nah. rem mendadak nah tuh. makanya ketika kita melakukan slipstream kita harus tahu jaga jarak aman kita, Bang. Oh, berarti itu juga bisa bikin irit ya? Iya, karena kan hambatan anginnya itu ditabrak sama kendaraan di depan. Kita lebih bebas hambatan angin. Nah, dengan hambatan angin lebih sedikit kan laju mobil jadi lebih ringan. Iya sih, bener juga. Kalau sih. melaju mobil lebih ringan, pedalnya tidak perlu diinjak dalam, Hah? mobil udah melaju. Nah, kalau pakai yang cruise control tuh aman tuh bang? Berarti ya? Aman, yang tadi gua udah jelasin, Bang. Fiturnya kan dia udah ada sensor untuk mendeteksi kendaraan di depan, jadi tidak perlu panik. Kalau slipstream ini kan udah kita ikuti laju mobil pada saat kecepatan 60 sampai 80.
Dengan ada slipstream kan laju mobilnya jadi lebih mudah, pedal akselerator kita nggak perlu injak terlalu dalam. Yang terakhir, kita pakai metode pulse and gliding. Nah, terus yang gliding apa gitu bang? Kayak banyak banget istilahnya nih. Jadi, gue ambil contoh nih bang. Ya. Kita ngebut di 80 sampai 100. Ketika kita udah sampai 100 km per jam, kita lepas pedal. Oh, dia kayak ngerem sendiri ya kalau dilepas ya? Ya, jadi kalau misalkan dilepas, motor listrik ini akan menghasilkan regenerative braking atau engine brake-nya di mobil bahan bakar lah. Kalau di mobil listrik, engine brake-nya itu regenerative braking. Ketika regenerative braking, katakanlah kita injak pedal, kemudian kita lepas. Nah, indikatornya langsung charge Oh, ya tuh. di panel instrumen. Ketika kita injak, nah dia mulai kembali ke power. Kita lepas, nah dia langsung naik ke charge. Ketika dia indikator lebih banyak di charge, berarti kan baterai itu terisi ulang kembali tenaganya. Keren juga ya ngecasnya bisa kayak gitu ya? Iya. Nih gua kasih contoh ya, Pak. Coba. Kita agak speeding dikit. Oke. Nah, pas sudah agak dekat 100, nah tuh kan dia ngecharge. Oh, itu ngecas tuh ya bener tuh. Iya, kita injak lagi. Jadi ketika udah sampai 100 km per jam, kita lepas pelan pedal gasnya. Nah, dia ngecharge. Nah, kan ngecharge. Itu ada ini juga ngasih tanda ya kalau udah mau deket ya? Iya, ini pun juga ada tanda. Jadi lo bisa tahu bang, untuk deteksi bahaya kendaraan di depan kalau memang mobil ini terdeteksi gerakannya berbahaya. Kalaupun nanti terlalu dekat, dia akan ngerem sendiri untuk memberi jaga jarak aman terhadap kendaraan di depannya. Berarti canggih juga nih mobil ya? Iya, dengan kecanggihan teknologinya itu bisa membantu kehematan konsumsi energi listrik dari baterai, juga dibantu dengan kaca film dari Vicul yang bikin suhu di dalam kabin lebih adem. Tapi lo jago juga bisa tahu mobil apa listrik-listrik gini, emang lo suka bawa ini bang? Udah jago gue bawa mobil, makanya bos gue nyuruh gue bawa mobil ini. Gue kira gara-gara nonton gitu Toto mulu bang. Gila tahu nih. Ya begitulah. Berarti banyak bang ya baik cara nih. Jadi kalau misalkan lo pakai mobil listrik tuh nggak perlu khawatir. Oke, mungkin masih khawatir gitu ya, karena kan masih sedikit tempat pengecas masih belum banyak lah. Walaupun sekarang udah mulai banyak nih ditambah terus kan dari pemerintah segala macam ya. Iya. Di APM-nya juga. Cuman ya itu kalau misalkan di jalan tuh ada trik-trik khusus yang bisa bikin nih mobil jadi lebih hemat sama bahkan bisa ngisi baterai sendiri ya. Ya, didukung dengan penggunaan kaca film dari Vicul. Kayak Vicul, jadi cool ya. Iya dong. Boleh bang, mantap. Nah, nih ngomong kaca film ya. Nah, gue baca lagi nih, bang. Jadi ternyata nih mau beli kaca film Vicul itu gak usah ke store-nya bang, tinggal langsung bisa ada via online, via aplikasi Bukalapak. Lah, baru tahu gue gimana caranya. Nah, caranya simple nih. Pertama kita buka aplikasi Bukalapak dulu dong. Kedua kita search Vicul official shop. Nah itu ada official tuh dia di situ. Nah di situ kita bisa deh pilih kaca film sesuai dengan mobil yang ini nih, mobil yang kita punya. Oke. Simple banget kan. Nah menariknya lagi nih, lagi ada promo cashback sampai 1 juta. Wah gila nggak tuh bang? Keren, gue malah baru tahu. Nah ya, kalau misalkan mau lebih detail ini, bisa chat aja tuh langsung tuh di kolom chatnya, di official shopnya. Oh, menarik. Kalau gitu kan nggak perlu datang ke store atau outlet, kita bisa pesan secara online. Iya, nah apalagi kan lagi pandemi gini kan ya, yang dimana kita aktivitas itu di luar kan terbatas ya, karena segala macamnya. Nah itu dengan aplikasi ini memudahkan banget deh. Kalau gue baca nih ya kayak gitu. Keren. Tahu, gue dikerjain sama bos gue nih disuruh ngambil mobil. Mungkin dia belum tahu kali. Ya mungkin lah. Nah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi konsumsi daya listrik di mobil ini? Salah satunya adalah dengan penggunaan kaca film yang berkualitas seperti kaca film Vicul yang terpasang di mobil ini.